Oke, kembali lagi di Bahas Karir bersama Henry Podcast dan kali ini kita kedatangan tamu Hikmah Islamiyati, Ya, seorang psikolog. betul. Iya, oke. Halo, Oke, halo Hikmah semua. Iya, psikolog. Itu kerjanya ngapain? iya. Jadi singkatnya nih ya, singkatnya psikolog itu ngapain aja sih yang tentunya aktivitasnya itu berkaitan dengan ini ya jumpa atau interaksi dengan manusia ya itu udah Hmm. pasti gitu. Nah sebenarnya psikolog ini kan settingnya itu ada yang bersifat individual atau komunitas Hmm, juga hmm, seperti itu hmm. ya. Tetapi memang kebanyakan psikolog-psikolog itu kan prakteknya menangani secara individual Hmm, seperti hmm, itu. Jadi kalau ditanya psikolog tuh ya ngapain sih hmm, gitu. hmm. Jadi selain interaksi, nggak hanya interaksi sama orang-orang aja, tetapi di situ terdapat sebuah ini ya terapinya Hmm, juga hmm, gitu. Jadi hmm, komunikasinya itu bersifat terapi gitu loh, ada hmm. terapinya gitu. Artinya orang yang datang ke psikolog itu pasti orang yang bermasalah. Tidak selalu kayak gitu. Terus Dalam gimana? artian gini, kan kalau dulu ya Hmm. image-nya, orang datang ke psikolog tuh Gila. iya gila Punya nih sakit gitu, jiwa kayak gitu. gitu. Tetapi kan sebenarnya tidak harus seperti itu. Even dia cuman misalnya kayak aduh pengen curhat nih gitu ya nggak Hmm, apa-apa datang-datang aja gitu. Karena kan psikolog kan semakin berkembang ya hmm, sebenarnya. Kalau dulunya memang awalnya tuh disetting psikolog itu menangani orang yang gangguan jiwa kayak gitu. Kalau hmm, sekarang kan enggak gitu. Semakin berkembang tidak hmm, melulu orang yang datang ke psikolog itu gila loh. Orang yang datang hmm, ke psikolog tuh mentalnya pasti kena loh gitu. Enggak selalu seperti hmm, itu. hmm. Terus ketika orang itu datang ke psikolog, yang dia cari apa biasanya? Tergantung ya, beda-beda gitu. Hmm, Ada juga yang datang ke psikolog itu tujuannya untuk cerita, sekedar hmm, cerita, hmm, curhat. hmm, Ada yang memang mencari solusi gitu. hmm, Walaupun memang sebenarnya kami psikolog ini tuh tidak yang melulu memberi solusi gitu, hmm, enggak gitu. hmm, Lebih tepatnya kalau saya dan beberapa rekan sejawat gitu ya hmm, menganalogikannya itu kami itu hanya menjembatani gitu, menarik oke, benang merahnya seperti oh, apa. oh. Jadi agar klien itu mengerti gitu Hmm, permasalahannya itu seperti ini dan hmm, harus seperti apa itu mereka tahu gitu. Artinya psikolog itu seperti semacam apa ya? Menunjukkan jalan mana yang bisa kamu Nah, ya. lalui untuk kamu bisa keluar dari permasalahan yang kamu hadapi gitu. Bener nggak sih kalau ada yang bilang kalau orang yang datang ke psikolog itu pasti punya masalah-masalah tertentu kayak gitu? Masalah orang kan beda-beda ya. Terus ketika dia menghadapi persoalan yang udah nggak bisa dia tangani sendiri, dia datang ke psikolog. Psikolog harus seperti itu. Sebenarnya nggak ada keharusan ya. Nggak ada Itu ya. kan tergantung kesadaran Kebutuhan dirinya ya. juga Oke oke. gitu. Ada juga orang yang datang itu sebenarnya dia belum bersedia nih datang, tapi Hmm. kan sudah direkomendasikan dengan orang-orang Hmm. terdekat, kamu ke Hmm. psikolog atau ke profesional lain seperti Hmm. itu. Hmm. Tetapi memang kami ya saya dan rekan-rekan sejawat itu menganjurkan seperti Hmm. itu, menganjurkan untuk ketika sudah permasalahan ini sudah mengganggu Hmm. Hmm. fungsi kehidupan Hmm. sehari-hari ya Hmm. alangkah baiknya Hmm. carilah pertolongan salah satunya ke psikolog seperti itu Oke. sih Oh. Mas. Apalagi kalau sekarang salah satu isu yang paling banyak, mungkin anak-anak muda juga udah makin peduli ya, itu mental health ya. Ya, Kesehatan mental. Ketika sekarang banyak anak muda yang kadang sakit sedikit gitu, merasa mentalnya kena. Akhirnya psikolog yang menjadi tujuan dia untuk bisa keluar dari kondisi itu. Berarti kalau saya simpulkan psikolog itu tugasnya mendengarkan ya, betul nggak? salah satunya iya itu Hmm. skill dasar lah Salah yang satu skill utama ya, yang itu dimiliki psikolog itu mendengarkan. kan active listening gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm, dia hmm. mendengarkan secara aktif Hmm. gitu. Kalau mendengarkan logikanya kan orang biasa juga bisa. Terus yang membedakan antara psikolog dengan orang biasa apa? Oke, jadi yang membedakan itu sebenarnya ya dari skillnya itu sendiri ya. Jadi Hmm. diajarkan kami tuh di perkuliahan juga diajarkan Hmm. intinya basic-basic gimana sih cara mendengarkan yang aktif itu, cara Hmm. mendengarkan yang baik itu seperti apa. Nah, Hmm. tentu di sini berbeda ya dengan Hmm. mendengarkan biasa Oh. gitu. Kalau di psikolog sendiri itu terdapat proses kognitifnya juga, maksudnya ada proses berpikirnya. Oke. Kita itu mendengarkan tetapi juga menganalisa, Oke. oh ini tuh alurnya akan seperti Hmm. apa ya gitu, Hmm. Hmm. gitu. Tapi bukan berarti menganalisa tuh penuh dengan ini ya terkaan-terkaan judgement, kliennya Asumsi. begini-gini Oke oke oke. enggak Oh, gitu itu nggak ya. boleh. Dihindari banget sih Oke. itu, karena kan intinya itu
masalah kan ada di klien gitu. Kalau kita berasumsinya macam-macam nanti nggak sejalan dong sama klien gitu. Lebih tepatnya eh, manusiawi ada ya asumsi-asumsi, oh jangan-jangan nih kliennya begini-begini, itu manusiawi banget, wajar. Tetapi asumsinya itu ojo ngawur lah kalau Jawanya Oke, gitu oke, ya. oke, oke. Perlu ya, makanya perlu didengarkan secara aktif gitu, biar nggak terjadi miskomunikasi juga gitu, nggak terjadi misunderstanding lah Oke. gitu. Terus kamu tadi bilang bahwa ketika seorang psikolog bekerja itu dia pakai terapi-terapi. Terapinya kayak gimana itu? Kayak terapinya banyak jenis ya, tetapi secara umum terapinya itu terapi perilaku gitu. Jadi maksudnya itu yang diterapi itu ya perilakunya Yang gitu. menyimpang. Gitu. Tetapi kan di sini perilaku tuh ya bukan berarti benar-benar nyata perilaku. Misal ya katakanlah, misal katakanlah orang tersebut nih punya perilakunya misalnya kayak yang biasanya aktif sosial nih, kok tiba-tiba dia withdrawal, menarik diri gitu. Terus yang di terapi gimana caranya untuk bisa bersosialisasi. Nah, nggak yang secara mentah seperti itu, tetapi dianalisis dulu, terus nanti Penyebabnya diterapi. apa? Iya gitu. Terus Misalnya, diterapi. oh yang perlu dikoreksi ini sebelum ke perilaku ada emosinya dulu nih yang perlu diperbaiki gitu. Terapinya kayak gimana itu? Contohnya. Oke, Yang pernah contoh. kamu lakukan misalnya. Pernah kayak gitu, cuman kan mau seperti apa kan ini nanti berkaitan sama kode etik ya Mas, jadi nggak bisa yang cerita detail gimana gitu ya terkait terapi. Tapi biasanya kalau misalnya nih tadi kan ditanya terapi emosinya seperti apa gitu ya. Nek yang pernah saya pakai ya yang berhubungan dengan emosi itu, misalnya kayak nanti gimana caranya agar si klien itu bisa mengeluarkan emosinya dengan baik, misal kayak gitu. Jadi nanti ada art terapi kayak gitu contohnya, atau terapi-terapi lain yang fungsinya itu bisa mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam misal, atau misalnya emosinya sulit dikendalikan. Nah, itu kita terapi gitu, Mas. Ada teknik-teknik tertentu supaya si bisa dinamakan klien ya. Iya. Itu bisa mengeluarkan semua permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Terus akhirnya outputnya atau hasil akhirnya dia kembali menjadi seorang manusia yang sebelumnya dia punya masalah kayak gitu. Intinya kayak gitu. Iya, salah satunya begitu. Karena kan sebenarnya kalau psikolog itu ada beberapa ini ya, aliran-aliran atau paradigmanya gitu. Itu ada salah satu paradigmanya yang tujuannya seperti itu, yang gimana individu itu menjadi manusia yang seutuhnya gitu, berdaya lagi gitu ada. Manusia seutuhnya itu mungkin dipahami ke manusia yang bisa bersosialisasi dengan baik, bisa mengeluarkan potensinya dengan baik, dengan perilakunya juga natural, nggak dibuat-buat kayak gitu ya maksudnya, manusia yang seutuhnya gitu. Iya, kalau dari yang salah satu tokoh ini ya, ini kan biasanya kalau orang-orang psikologi juga paham bahwa ini tuh salah satu aliran namanya humanistik gitu ya. Itu iya, jadi intinya manusia yang sehat itu yang bisa mengembangkan potensinya dengan optimal. Maslow ya? Gitu. Iya, wah ini hafal ya. Masnya juga udah tahu lah ya. Oke. Kemudian kalau seperti yang tadi kamu bilang bahwa salah satu fokus anak-anak muda zaman sekarang, ya orang-orang dulu juga iyalah, itu mental health ya, kesehatan mental. Kemudian kita juga kenal banyak tenaga-tenaga profesional lain yang juga bertugas untuk menangani kondisi-kondisi mental. Kita kenal ada konselor, ada psikiater. Terus bedanya dengan psikolog apa itu? Psikolog, psikiater, konselor, bedanya apa itu, Hikmah? Psikolog, psikiater, konselor gitu ya. Sebenarnya kalau orang-orang yang awam mikirnya podo gitu ya. Bahkan ada yang beberapa kali gitu ya, itu kebolak-balik gitu kan. Aku datang ke psikolog atau aku datang ke psikiater gitu kan biasanya. Nah, jadi apa sih yang membedakan gitu ya? Tentu pertama dari pendidikannya udah jelas beda ya gitu, fokusnya juga sudah beda gitu. Nah, kemudian treatmentnya sih itu yang paling terlihat, itu jelas treatmentnya. Kalau psikolog kan tadi yang sudah aku jelasin tadi ya Mas ya, bahwa ada terapi ya. Terapinya itu ke perilakunya gitu. Nah, kalau psikiater itu kan medis ya, dokter. Jadi treatmentnya itu berupa obat gitu, medicine gitu. Kemudian kalau konselor itu kan dia tentu berbeda juga ya sama psikolog, tidak memberikan terapi untuk perilakunya, tidak merekonstruksi gitu loh, tidak merekonstruksi perilakunya, kepribadiannya, tetapi lebih ke keilmuannya juga kan. Kayak let's say misalnya konselor-konselor di sekolah, misalnya kayak guru BK itu bisa disebut konselor ya gitu, tetapi kan
beda ya caranya gitu loh. Kalau yang di sekolah itu kan contohnya ya guru BK misalnya itu kan membimbing atau mengkonselingnya itu kan lebih banyak secara kognitifnya ya Iya iya betul betul. gitu. Lebih level ringan edukasinya ya. Oke gitu. oke oke. Terus seperti yang tadi kamu bilang pendidikannya beda. Kalau untuk menjadi seorang psikolog, pendidikannya apa itu? Ya, jadi kalau untuk jadi psikolog, nah ini sebenarnya belum tak jelasin ya Mas. Ini kan sebenarnya ini untuk tahun depan sebenarnya sudah mulai ada perubahan untuk pendidikan psikolognya gitu. Jadi Ada ini undang-undangnya ya? udah ada Oke. perubahan undang-undang gitu. Jadi ini biar teman-teman yang nonton juga pada tahu lah ya informasi nanti kalau mau jadi psikolog apa aja nih yang perlu dipersiapkan kan gitu. Nah, jadi kalau zamanku gitu ya, zamanku sama ini tahun terakhir juga untuk menjadi seorang psikolog itu perlu S2 profesi. Jadi double gitu. Sekalian S1 ngambil S2. dulu. S1-nya S1-nya harus psikolog. Wajib psikolog, kemudian S2-nya ambil profesi. Jadi S2 S2 tuh ada psikologi. dua. Oke, Mas. oke, oke. Ada dua, ada yang psikologi sains sama psikologi profesi. Oh, Gitu. gitu. Yang bisa menjadi psikolog yang psikologi profesi. Iya. Oke, Jadi oke. nanti double gitu. Double. Jadi nanti gelarnya itu double. Ya S2 ya psikolog gitu. Oke, Itu zamanku gitu ya Oke. Mas ya. Nah, kalau Zaman dulu ya. Oke. kalau terus yang tahun depan itu mulai undang-undang sudah itu mulai diubah undang-undangnya dan bisa jenjang menjadi pendidikannya psikolog juga beda. itu tentu Mas beda kayak gitu. Tapi S1 harus psikologi. Harus tetap S2 psikologi juga. enggak harus S2. Jadi Oh, gitu. kalau nah iya Tetap jadi S1. bedanya kalau di besok itu setelah lulus S1 nih itu ngambil lagi keprofesian. Oh gitu. Kayak Sekolah profesi. kayak dokter apoteker umum, gitu juga ya. apoteker, Oke. atau nurse itu kan ambil profesi oke, tersendiri. Oke, untuk menjadi seorang psikolog harus sekolah profesi mulai tahun depan. Iya. Tapi cukup S1 saja. Iya, jadi kalau sudah selesai nih S1-nya itu bisa lanjut profesi, ambil profesinya gitu, nggak harus S2. Oke. Berarti malah lebih mudah ya, lebih praktis ya. Nggak harus S2 dulu tuh. Sebenarnya Yang membedakan apa? maksudnya kalau untuk praktis atau enggaknya kan karena belum dilaksanakan Belum tahu ya belum relasinya, tahu oke. gitu. Tetapi iya kalau untuk durasi lama waktunya kan ini ya lebih enak. Relatif ya. Lebih cepat karena kan gambarannya setahun gitu sih. Tapi ya nanti kalau misalnya mau S2 ya harus sekolah lagi gitu kalau pengen S2. Tapi enaknya memang nggak perlu S2 untuk jadi psikolog. Di undang-undang yang baru besok itu. Tapi kan nanti ada jenjang berikutnya Mas. Misalnya nih kalau mau ambil klinis, industri atau pendidikan nih psikolognya ya, itu perlu ambil studi lagi gitu. Oh, ada spesialisasinya ya. Jadi kayak kedokteran gitu loh. Oh, oke. Psikolog bidang Psikolog industri umum dulu. itu nanti di perusahaan setting kerjanya. Oke. Gitu. Kalau psikolog bidang apa namanya edukasi nanti kerjanya juga di institusi pendidikan kayak gitu. Oh, oke. Rumit ya. Iya, rumit benar. Oke. Kemudian untuk menjadi seorang ketika sudah menjadi seorang psikolog itu boleh praktek sendiri kayak dokter itu? Boleh. Asal sudah memenuhi beberapa persyaratan ya. Kayak Kan gimana syaratnya? administratif juga kan kayak gitu. Punya surat izin praktek kayak Iya. dokter itu juga ya? Iya, jadi mengurus dulu misalnya punya STR ya. Kalau di klinis kami itu tuh harus ada STR. Jadi surat izin prakteknya di bidang kesehatan gitu. Gitu. Kemudian itu nanti juga berlaku berapa tahun kayak gitu juga ya? Mirip seperti dokter persis ya? Betul, iya ada tenggang waktunya berapa tahun gitu. Kalau STR 5 tahun sih Mas. Oke. Kemudian kalau misalnya kalau kamu sekarang psikolog itu apa ya? Mungkin kesempatan kerjanya itu luas, ada bisa misalnya di biro psikolog sendiri, bisa juga di puskesmas juga bisa toh kerja untuk dari seorang psikolog? Iya, jadi kalau untuk bidang psikolog klinis itu kan memang sebenarnya basicnya itu kan kesehatan ya, karena sudah resmi juga sudah ada undang-undang di bawah Kemenkes gitu, sudah diatur, sudah ada resmi gitu untuk psikolog klinis itu bagian dari tenaga kesehatan gitu. Jadi berarti memang kamu bukan tenaga kesehatan loh kayak kamu sekarang ini? tetap masuknya tenaga kesehatan gitu. Tapi kan memang kalau saya kan sekarang aktivitasnya masih di biro-biro ya, tidak yang fokus ke rumah sakit atau gitu. puskesmas Oke. gitu. Tapi kan sudah punya tadi STR kayak gitu. Oke. Terus kalau menjadi seorang psikolog itu suka dukanya kayak gimana? Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Kalau untuk kamu sendiri? Ya kalau dari aku sendiri ya
suka dan dukanya itu sebenarnya ya berimbang ya. Manusia kayaknya nggak mungkin kalau suka terus Oke. kayak aneh ya gitu. Nah tapi kalau dari aku pribadi ya Mas, karena memang sejak SMP kelas 3 udah pengen jadi psikolog. Oh gitu, cita-cita dari dulu psikolog. Oh. Dari lama, dari remaja ya, Alasannya dari apa SMP itu? kelas 3. Karena inspirasinya tuh kok pertama jujur itu tuh dari guru BK. Dulu kan belum tahu, ya, taunya oke, tuh oke. psikolog gitu. Oh. Kok guru BK aku lembut ya. Oh, gitu. Enak nih bisa mengayomi, enak buat diajak curhat gitu. Pengen kayak gitu. Gitu. Tapi nggak mau kerja di setting sekolah. Waktu itu kan mikirnya, tapi kok kayaknya kurang seru ya kalau di setting sekolah. Waktu itu yang mikirnya anak-anak remaja. Terus apa nih yang bisa diambil? Oh ternyata ada psikolog. Ada ilmu tersendiri gitu. Jadi lebih banyak sukanya karena memang udah dari dulu pengen jadi psikolog gitu. Suka mendengarkan. Terus kalau dapat cerita-cerita itu suka baper nggak? Baper ya pernah ya. Pernah juga. Justru Ikut kalau nangis nggak kayak baper gitu? aneh gitu. Pernah juga ikut meneteskan air mata gitu pernah. Nah, tetapi kalau yang sampai dukanya sampai aduh pusing banget sampai yang stres gitu, alhamdulillah enggak gitu ya. Paling cuman capek ya, maklum ya kayaknya semua pekerjaan ada capeknya ya gitu. Gitu tadi yang membedakan juga antara kita orang biasa sama profesi psikolog itu kan mendengarkannya ya, proses mendengarkan itu kalau yang aku rasain juga capek di situ. Misalnya katakanlah 2 jam ketemu klien, itu kayak nggak ngapa-ngapain dengerin tapi kayak capek banget ya. vibe-nya tuh udah kesedot, energinya tuh kayak udah set gitu, udah kayak keambil kayak soalnya kan ya kita kan mendengarkan aktif nih, ada proses berpikir juga gitu istilahnya, secara tubuh juga menyediakan kan gitu, aktif nggak hanya secara pikiran tapi secara tubuh juga kalau bisa bener-bener ini kan menyediakan untuk klien gitu sih, paling itu aja sih yang bikin capeknya, yang bikin lelahnya gitu. Dan kalau sudah menanganin 2 deh misalnya gitu, nanti udah capek kayak udah sanggup dalam sehari gitu. Saya udah lebih dari 2 tuh kayak udah capek banget ya gitu. Terus kalau kamu tadi bilang ada kode etik tertentu, kode etik psikolog apa saja Ya, yang paling besar mungkin? Kode etik tuh sebenarnya kan banyak ya. Nggak boleh kitabnya. dibicarain ya salah satunya ya? Boleh. Nggak boleh. Cuman, Boleh juga. Jadi maksudnya, bahan gibah itu. Oh kalau buat gibah ya enggak ya. Cuma saya yang mau tak sharing kode etiknya seperti apa gitu ya, tak sharing kan hari ini gitu. Sebenarnya itu kan kitabnya tuh ada ya segini lah ya kitabnya gitu. Banyak kalau mau ngomong itu saya juga nggak hafal ya, karena harus buka kitab lagi istilahnya gitu. Tapi yang umum gitu, yang paling sering di share juga ke klien, misalnya kan klien datang gitu ya, kami psikolog pun perlu memberikan pengetahuan bahwa kami juga punya kode etik loh gitu. Pertama kayak tentu semua cerita, semua identitas gitu itu akan kami keep gitu, akan kami rahasiakan. Itu kode etik yang paling umum gitu, yang paling umum untuk klien tahu juga gitu. Jadi biar mereka aman ya secure, ketika ya, mau bener, gitu. Kemudian kalau di media sosial seperti ini misal kayak gitu, kode etik seperti apa sih yang perlu dipatuhi gitu. Tentunya identitas klien ya gitu. Kemudian untuk detail cerita itu kan perlu diperhatikan ya, perlu hati-hati, apalagi sekarang udah semakin berkembang zaman gitu ya. Niatnya pengen berbagi, pengen nih, beredukasi gitu ya, tapi kadang-kadang malah nanti membuka membocorkan aib orang ya. Betul. Makanya kalau misalnya ditanya, oh ya ada seru nggak sih gitu menangani klien-klien, ya paling yang bisa di share itu hanya secara garis besar jenisnya apa nih, misalnya aku pernah nanganin kasus depresi, anxiety atau apa, paling gitu. Itu boleh aja. Ya? Boleh kalau itu. Tapi kalau bahas detail sampai identitas dibuat nggak boleh ya? Tentu nggak boleh. Oke, satu pertanyaan lagi, Hikmah. Bayaran psikolog itu berapa? Gajinya berapa? Ditanya gaji ya. Oke, kalau di Jogja sendiri itu biasanya per sesi itu sudah di atas 75 gitu, kecuali satu sesi itu berapa jam? Beda-beda Mas, tergantung kebutuhan. Tergantung bironya. Tergantung biro yang menyediakan. Ada biro itu yang menyediakan per sesi itu 30 menit, ada 45 menit gitu, ada yang 1 jam per sesi itu. Tapi rata-rata kalau dihitung biasanya lebih dari 30 menit itu 75.000 ke atas. Oke. Terus kalau misalnya seseorang itu dinyatakan sembuh setelah datang ke psikolog, itu berapa sesi? Gak bisa disamain ya, beda-beda ya? Iya, benar banget. Tentu beda-beda Mas gitu. Karena kan setiap
orang kan pasti permasalahannya berbeda dan penanganannya berbeda gitu. Nah, tetapi ada referensi penelitian gitu yang mengatakan bahwa minimal sesi itu 8 sesi sih Untuk bisa efektifnya. sampai menyembuhkan. Gitu. 8 pertemuan berarti. Iya, tapi realitanya di lapangan ya nggak selama itu ya, karena kan tadi ada yang misalnya kliennya sudah merasa aku udah baik-baik aja nih gitu, atau misalnya aduh keuanganku juga nih lagi menipis, atau juga aduh aku capek udah kemarin katakanlah 2 atau 3 sesi, Iya. itu kan ini ya emosinya terkuras, tuh capek gitu, ada aku udah nggak mau ngelanjutin lah gitu, itu juga ada gitu. Berarti memang apa ya, kondisi orang per orang nggak bisa disamain ya. Kadang-kadang ada satu Iya, orang yang 1, 2, 3 sesi udah selesai, ada tentu. juga yang sesinya panjang itu juga Iya, ada. Oke. Oke, terima kasih Hikmah atas berbagi ceritanya. iya, Mudah-mudahan makin sukses ya jadi psikolog, iya, jadi amin. seorang Thank you, psikolog Mas. yang figur psikolog yang kamu idolakan siapa? Siapa ya? Tentu Gak yang ada kayak. senior-senior ya, Oke, kayak gitu. oh, Ada lah, tapi maksudnya nggak usah di-mention kali oke. ya. Nanti takutnya iri, kok yang aku nggak di-mention gitu. Tapi Oke, oke. ada. Mudah-mudahan bisa menjadi seorang psikolog yang menolong banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang dan bisa menyembuhkan banyak orang. Amin, itu Oke, oke. jadi goalsnya sih Mas gitu. Oke. Kalau banyak orang sih aku ngerasa belum ya. Hmm. Cuma beberapa, tapi goalsnya pengennya lebih lagi bisa ngebantu orang gitu. Oke, oke. Oke, Hikmah, atas waktu dan kesempatannya pagi ini, kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang lain juga. Ya, Bye bye, thank selamat pagi you semuanya. semua. Oke. Terima kasih.